Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat sahabat Odon, sahabat kaos, pada pagi hari ini kita ketemu kembali ya. Mungkin dikarenakan kemarin ada suatu kendala ataupun halangan yang membuat kita tidak bisa bikin video. Ya, mungkin itu adalah sebuah rencana dari Sang Pencipta, yaitu pada hari ini baru berkesempatan untuk membuat video kembali, yaitu video tentang tutorial kelinci yang sangat lucu dan sangat menggemaskan. Oke, buat sahabat-sahabat Odon, sahabat kaos, terima kasih buat kalian yang udah subscriber atau subscribe, aduh susah banget, atau sudah like dan sudah mensupport terus video channel saya Odon, sahabat kaos. Oke, buat sahabat-sahabat, video kali ini kita membahas tentang dunia perhewanan, yaitu tentang dunia kelinci. Nah, di depan kalian yaitu ini adalah kelinci NAD, kalau disingkat ND, kalau disebut bahasa kerennya Nederland Dwarf. Nah, video kali ini, pagi hari ini kita akan membahas tentang birahi kelinci yang sangat-sangat luar biasa hormonnya ataupun sangat-sangat tinggi daya kawinnya itu pada waktu kapan dan jam-jamnya kapan ya. Di sini saya akan ngasih tahu itu ibaratnya tapi tidak patut untuk dicontoh ya buat kalian-kalian, karena ini mungkin berhubungan dengan kemanusiaan atau kalau dunia hewan ke perhewani kali ya. Saya sekadar ngasih tahu aja birahi kelinci yang sangat-sangat tinggi ataupun hormon-hormon kelinci yang sangat-sangat pingin kawin. Kalau misalkan pengen kawin itu kapan sih tepatnya? Oke, buat teman-teman dimanapun Anda berada, berbicara tentang dunia perhewanan ataupun kelinci, tentunya kita sering menemukan hal-hal yang membuat kita tidak enak di hati ataupun mengganjal dalam pikiran kita. Kelinci yang kemarin kita bahas yaitu tentang kenapa sih kelinci susah birahi. Banyak faktor-faktornya ya, mungkin kalian juga udah ngedenger ya buat semua yang saya ucapkan kemarin ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi buat kalian semua. Nah, kalau misalkan pada hari ini saya akan membahas tentang apa? Tentang birahi kelinci yang sangat tinggi. Kapan sih birahi kelinci yang sangat tinggi? Nah, saya berbicara pada hari ini yaitu tentang kelinci yang hormonnya birahinya lebih tinggi. Gini ya sobat-sobat, si kelinci yang hormonnya sangat tinggi ataupun yang pengen kawin terus, yaitu gampang-gampang kawin ya. Yang bisa dikatakan kalau misalkan di istilah kemanusiaan itu tidak manusiawi, karena anaknya masih kecil dia udah punya cindil kembali. Sebelum sebulan dia udah bisa beranak kembali. Nah, gini. Pada dasarnya si kelinci tersebut yaitu mempunyai hormon yang sangat tinggi, yaitu ketika si kelinci tersebut ataupun indukan kelinci tersebut habis melahirkan ataupun habis ngeluarin cicindil, disitulah hormon yang sangat tinggi yang pernah saya coba praktekkan ataupun saya pernah temukan di kandang saya. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan hewan ataupun si indukan kelinci ini yang baru melahirkan dia mempunyai hormon yang sangat tinggi, ya mungkin secara garis besar dia itu ibaratnya habis melahirkan langsung mempunyai daya birahi kembali. Nah, yang makanya kadang-kadang kalau misalkan kelinci, dalam istilah kelinci sebulan bisa melahirkan, yaitu jadi setiap si kelinci melahirkan ataupun setiap si kelinci itu beranak dalam jangka waktu beberapa menit setelah si kelinci melahirkan anak-anaknya ini ataupun si cindil-cindilnya ini, hormon si indukan kelinci yaitu lebih tinggi ketimbang hormon yang ibaratnya ditunda beberapa hari. Nah, saya juga kurang dimengerti kenapa bisa seperti itu. Mungkin kita bisa tanyakan ya ke dokter ya, kenapa mempunyai hormon yang sangat tinggi sehabis melahirkan. Setelah telusuri ataupun saya telaah ataupun saya coba terapkan, kalau misalkan secara logika ya mungkin si kelinci tersebut kalau misalkan dalam si
kandang ya, kalau misalkan dalam si kandang kan si kelinci ini kan tidak bisa kabur kalau misalkan dalam suatu lingkup, kalau misalkan teman-teman itu selalu dicampurkan ya. Nah kan terus kelinci nggak bisa kabur kemana-mana. Daripada mungkin anaknya bisa dimatikan oleh si pejantannya tersebut, lebih baik si kelinci induk ataupun si kelinci betina anak ibunya ini lebih baik bersedia mungkin dikawinkan ke si pejantan, daripada si pejantannya tersebut bisa berakibat fatal ataupun bisa mematikan cindil-cindil tersebut. Ya, secara garis besar kalau misalkan kita bicara tentang dunia koloni ataupun dunia hewan liar, si kelinci kan kalau misalkan si kelinci seperti ini kan induknya kan kalau misalkan udah hamil, dia itu ibaratnya akan menjauh dari koloni, atau dia akan mencari tempat-tempat yang membuat dia aman dan tidak ada gangguan dari si pejantan tersebut. Nah, kalau seperti itu saya bisa menyimpulkan kalau misalkan dalam sistem kandang, daripada si kelinci tersebut ataupun si pejantan tersebut mengganggu anak-anaknya, lebih baik dia merelakan si kelamin ataupun si daya hamil si betinanya agar bisa dikawinkan kembali. Nah, kalau istilah yang seperti itu yang mungkin kita sering terapkan itu kemanusiaannya, yaitu kelinci katanya sebulan sekali bisa beranak. Iya benar, faktanya mungkin sebulan sekali bisa beranak kalau misalkan kita tidak mengasih jeda kepada si induknya tersebut. Apa sih resikonya kalau misalkan si kelinci tersebut dalam berurut berangsur-angsur setiap beranak sebulan sekali beranak. Faktor yang membuat kelinci kalian bisa beranak setiap bulan itu yaitu kalau misalkan kalian tidak bisa mengurusnya ataupun tidak mencukupi dengan makanannya, yaitu timbulnya ke stres kembali. Anak kelinci kalian sebelum sebulan sudah indukan kalian itu udah punya anak kembali, ya kan? Nah, kalau misalkan kalian ingin seperti itu silakan. Saya kasih tahu kalau habis melahirkan, birahi yang paling tinggi itu pas melahirkan. Pokoknya pas kelamin si betinanya itu merah-merah banget ataupun ada darah-darahnya banget, itu si pejantan lebih agresif, dikarenakan mungkin dia mempunyai ciri khas yang banget sangat bau ataupun ciri khas yang bisa mungkin diendus sama si pejantannya itu mempunyai ciri khas seperti apa saya juga kurang tahu ya. Jadi tanya aja ke kelinci pejantannya kenapa sih bisa mengendus atau menyukai kelinci yang habis melahirkan itu lebih agresif si pejantannya. Nah, sepengalaman saya kelinci yang lebih agresif ataupun lebih hormonnya tinggi yaitu ketika melahirkan si bayi-bayi yang masih merah itu, habis melahirkan aja pokoknya ya teman-teman, itu birahi tinggi kelinci yang sangat-sangat tinggi. Jadi si kelinci betina itu siap dan bersedia selalu dikawinkan oleh si pejantan tersebut. Ketimbang kalian nunggu ibaratnya 3 hari 4 hari, dia si betina bakalan timbulnya susah kembali untuk dikawinkan dikarenakan mungkin dia mempunyai anak ataupun cindil. Tapi ketika si betina habis melahirkan, dia sangat-sangat hormonnya tinggi, dia siap bersedia dikawinkan oleh si pejantan-pejantannya tersebut. Ini sekadar info ataupun sekadar pengetahuan saya aja. Jangan ibaratnya jangan diterapkan kalau misalkan kalian belum siap untuk bisa mengurusnya, dikarenakan kelinci juga makhluk hidup, mungkin dia juga bisa pengen berjeda ataupun ibaratnya beranaknya pengen ada seling waktunya. Nah, jangan diterapkan seperti ini sekedar sharing aja ya. Saya cuma menginformasikan kelinci yang birahinya paling tinggi yaitu ketika habis melahirkan. Oke, mudah-mudahan video ini buat kalian bisa dimengerti. Oke, dikarenakan kita hanya sekedar sharing, karena guru sesungguhnya itu guru yang sangat-sangat ada di lingkungan kita, yaitu ataupun pengalaman-pengalaman yang pernah kita jalani. Ya, mungkin kita kalau misalkan mau sharing-sharing, kita juga nimbrunglah kumpul ke para peternak dan lain-lain. Oke, makasih buat kalian semua yang udah subscribe video saya, dan mudah-mudahan saya selalu, dan yang sudah menonton juga jangan dulu di skip biar kalian bisa tidak gagal paham. Oke, video ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.